Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Suara Tebu Ireng Hai Jumat. Nah, saya mau berbagi seputar kreativitas. Profesor Renat Kasali pernah mengatakan kalau kreativitas itu menjadi salah satu hal yang bertahan ketika era disrupsi, ketika banyak hal pekerjaan yang hilang, banyak yang lenyap. Tapi orang yang memiliki kreativitas dialah yang bertahan, bahkan disambut oleh era ini. Nah, narasumber saya pagi ini adalah Pak Anwari yang bisa memadukan kreativitas dan juga digital. Betul ya Pak? Iya. Baik, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Sehat ya. Ya. Saya sudah lama nggak jumpa sama Pak Anwari. Ya. Terakhir lagi dulu sibuk di rumah di depan laptop gitu aja. Oh Inji. Sekarang kerjanya nggak usah kemana-mana ya Pak, di rumah aja. Iya, jadi saya melihat sebelum ada COVID saya juga nggak kemana-mana di depan laptop. Oh, Ya. kalau sebelum COVID juga tetap dulu sudah di depan laptop gitu ya kerjanya. Iya, Oke. udah sejak 2017 setelah kita selesai kegiatan akademik. Tadi saya ngawalinya pakai kunci kreativitas sama digital Pak. Iya, Karena iya. saya ngeliat Pak Anwari itu mainnya di digital. Iya, Itu dipadu dengan kreativitas. iya, entrepreneur juga. Entrepreneur. Iya. Karya-karya Pak Anwari itu yang apa sih Pak? Desain vektor sama gambar gitu ya Pak? Ya, itu istilahnya adalah kalau di dunia microstocker itu adalah ada 3 Apa itu? yang dijual, ya, agensi yaitu fotografi yang punya hobi di fotografi, Nje. ya nanti bisa dijual ya, di marketplace gitu. Tapi kalau yang ahli di bidang desain grafis khususnya vektor juga bisa. Jadi memang ada kategori, ada vektor sendiri, ada bitmap sendiri, dan yang terakhir adalah yang sering kenal After Effects dan animasi, itu namanya Vortex. Nah, Vortex itu adalah biasanya dipakai untuk bumper permulaan video dan seterusnya. Itu juga laku gitu di dunia sekarang ini. Kalau Pak Anwari main di mananya itu? Kalau saya lebih banyak main di dunia vektor, karena itu keahlian saya dan semuanya sebenarnya bisa saya, karena itu bukan jurusan yang, iya benar, mohon maaf ya, itu dulu prodi saya di ilmu komunikasi khususnya broadcast, tetapi di broadcast itu sedikit materi tentang desain grafis, hanya untuk membuat cover CD dan membuat bumper di permukaan video, begitu aja. Tapi saya lamban laun tertarik dengan dunia desain grafis. Awalnya kan tidak pernah kursus tuh. Iya, dari mana itu Pak? Banyak ceritanya. Yang kalau Photoshop itu dari teman saya yang pinter, kursus di Photoshop, saya minta ajari kunci-kuncinya. Oh gitu ya. Terus tertarik, akhirnya saya belajar foto, saya potong-potong, terus ketika saya kuliah di tahun 2005 itu semester 5 ditawari dengan ada wedding syuting, saya ikut di situ dan saya asah tentang desain grafis saya. Iya. Untuk saya buat saya baca beberapa buku-buku. Dulu kalau nggak ada uang kreatif saya. Gimana Pak? Ke tempat toko buku, terus saya foto, kadang-kadang itu saya lihat aja di toko buku, saya lihat halaman berapa, saya tulis di situ, terus saya kembalikan, terus pulang saya praktekin begitu. Jadi ada contoh gitu ya Pak yang bisa diambil. Jadi karena saya kan orangnya tidak bisa diem, selalu riset gitu. Makanya saya tuh jarang tidur malam, tiap malam itu pasti begadang lihat dan itu nggak bisa di ini. Tapi jangan ditiru, itu faktor kesehatan yang mempengaruhi. Oh gitu ya Pak. Pak, kalau ngomong soal menjadi seorang microstocker ya Pak, microstocker, katanya gajinya itu jauh lebih besar daripada gaji dosen ya Pak? Iya, tapi nggak tahu dosen yang mana. Kalau dosen sifat-sifatnya kayak di kampus kita ya jauh deh. Tapi kalau saya melihat beberapa hal itu nggak mudah. Ada ketika banyak pejuang microstocker kayak saya dan teman-teman di tim komunitas itu, kenapa dia pamer earning gitu, pamer penghasilan gitu, karena kerjanya memang luar biasa. Jadi kayak apa itu Pak? Artinya begini, tidak ada pekerjaan itu menghasilkan uang cepat tanpa proses. Jadi banyak proses di situ. Iya.
bagi seorang pemula di dunia microstocker itu paling tidak 6 bulan nggak megang uang gitu. Makanya ada transmisinya ketika dia pemula gitu, supaya dapat passive income maka dia harus puasa dulu 6 bulan. Makanya teman-teman yang mulai yang sudah bekerja jangan langsung pindah ke microstocker, nanti takutnya ada finansial yang bermasalah di kebutuhan setiap hari begitu. Itu jadi 6 bulan itu bangun gitu ya Pak ya? Iya, itu gitu rumusnya, rata-rata rumusnya. rumus. Tapi ada juga ini soal mental dan mindset ya. Tidak hanya sekedar keahlian desain grafis, di situ banyak hal-hal yang strategi, trik, baik cara desainnya, baik strategi untuk menampilkan bagaimana satu desain itu berkompetisi, bisa dilihat orang butuh desain seluruh dunia begitu. Dan itu perlu riset. Jadi saya pernah mengalami itu adalah saya hampir 1 tahun lah riset tentang itu. Apa Pak yang kemudian didapat itu? Ya awalnya saya belajar desain grafis itu kan egois banget. Ya. Egois itu bahwa desain saya bagus pasti akan dibeli orang begitu. Ternyata tidak semudah itu. Desain salah aja ada yang download gitu. Oh gitu. Jadi kita nggak menganggap bahwa persepsi mindset kita sesuatu yang baik menurutmu belum tentu baik untuk pasar. Oh iya. Jadi seringkali kita itu adalah merubah, kita harus mengenal pasar. Makanya di dalam bidang desain itu tetap ada research gitu. Ternyata yang kita anggap nggak bagus, ternyata pasar suka gitu ya Pak. Ada yang begitu juga ya. Iya, begitu. Jadi tidak diduga-duga gitu. Yang penting kita ini bekerja konsisten. Pinter ngerti waktu, ada target, ada ini ya, sama lah kegiatan entrepreneur, tapi ini di dalam kreativitas, namanya adalah teknopreneur atau namanya apa namanya itu di dunia desain kreatif. Iya. Pak, kalau ngelihat potensi atau peluang microstocker itu seberapa ini menguntungkan sih kalau misalnya dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk ditekuni? Sangat ya. Tapi kalau dulu ketika ini berdirinya microstocker itu kan udah lama, ada berkisaran kayak 1, 2, 3 RF dan macam-macam. Agensi kan banyak Mbak. Agensi banyak ya, kayak apa itu kayak? Satu agensi di microstocker itu yang pertama terkenal di Indonesia Freepik gitu ya. Ya, satu Freepik, Shutterstock, KB Image, terus ada Dreamsteam, 1, 2, 3 RF, ada Vector Stock. Bahkan banyak agensi. Tapi tidak semua agensi itu membayar kontributornya. Oh gitu. Iya, jadi ada perusahaan-perusahaan besar. Jadi perusahaan yang paling besar sekarang adalah, ya mohon maaf saya sebut mereknya, adalah di Shutterstock. Itu bahkan sudah ada saham dan seterusnya. Tetapi pada di tahun ini sistem penghasilan earning sudah berubah. Di semua marketplace itu kan sistemnya adalah free royalty gitu loh. Kayak apa free royalty itu? Itu seperti Mbak Robi itu punya lapak, ya. Terus pengusaha diundang untuk menggunakan lapaknya Mbak Robi seperti Tokopedia, seperti Shopee gitu kan. Tapi khusus desain gitu loh. Itu ada levelnya, berapa ini level 1, level 2 itu menurut jam terbang. Jadi banyaknya karya yang diupload kayak gitu juga ya. Ya itu pengaruh juga itu karya. Pengaruh juga. Dan ada sistemnya hobi, ada sistemnya sudah industri. Jadi tahapnya ke situ. Tapi di Indonesia di tahun-tahun ini sudah merebak. Tahun 2020 ini dan sejak 2005 sekarang udah merebak. Artinya kompetitornya banyak. Tapi tetap kalau menurut statistik ya, mohon maaf saya sebut aja kalau salah di revisi aja. Itu kalau lihat aja satu desa, kalau ada nggak satu desa itu pinter desain, masih belum bisa dihitung. Sedikit. Sedikit. Masih belum sedikit. Ada yang pinter desain tapi hanya kebutuhan untuk untuk membuat banner gitu saja itu. Kita kan melihat nih sekarang waktunya pandemi ini banyak banner-banner yang bertebaran, baik yang profesional dan tidak bercampur aduk begitu. Nah, ini kan artinya masih banyak peluang di dunia desain grafis ya, yang punya pengalaman desain grafis. Nah, nantinya ke depan
ini sudah masalah era digital, ada yang namanya industri 4.0, semuanya berbasisnya tidak lagi sudah menggunakan internet gitu. Ya, semuanya artinya dengan kemudahan akses ini, maka saya ada perubahan pekerjaan. Iya, gitu. benar. Ada perubahan cara berpikir di akademik. Benar, gitu. benar. Tidak lagi secara konvensional. Apalagi dengan pandemi ini mengukuhkan ya kegiatan perkuliahan tidak harus tatap muka, harus dengan jarak jauh. Termasuk kalau cari semakin dia cari uangnya juga di digital ya, Pak. Iya, jadi saya melihat itu memang sampai sekarang dunia ini masih diidam-idamkan banyak orang. Tapi di sini nanti akan gugur secara alami. Karena pekerjaan ini sama aja. Tidak ada pekerjaan itu instan. Semuanya butuh proses. Iya, semuanya butuh proses ya, Pak ya. Iya. Pak Anwar, kalau ngomong soal penghasilan nih, kalau di dunia mikrostoker itu sampai berapa, Pak ya? Saya nggak bisa menyebutkan angka. Oh gitu ya. Rata-rata ya, ada di atas 10, ya, ada di atas 10, ada yang ya bagi-bagi yang hobi aja lumayan lah di atas. Pokoknya JT jutaan gitu. Iya, berarti cukup besar ya, Pak ya. Iya, karena kan dalam kondisinya kita kan digajinya kan tidak menggaji pakai pakai rupiah. Dolar ya, Pak ya. Ada dua. Ada dolar dua sama euro. Oh, dolar sama euro. Ya, nanti baru dikonversikan gitu ya. Iya, nanti nah itu ada tahap-tahap belajarnya, itu tahap ke sono. Jadi kalau saya dulu risetnya awalnya bingung, tanya aja komunitas. Saya kan dulu ketika belajar hal sesuatu itu cari komunitasnya dulu. Karena komunitas ini ada yang ahli, ada yang masih belajar, dan banyak orang-orang yang baik hati gitu. Jadi Justru diajarin gitu ya, Pak ya. Justru guru saya itu umurnya masih muda dari saya. Oh gitu. Berapa, Pak? Kalau saya usia masih di atas 30, mereka masih di bawah 20. Oh, tapi sudah ahli gitu. Wah, ya? Iya, karena kan semua jam terbang, nggak bisa pakai bayangan gitu. Iya, benar-benar. Jam terbang itu nggak bisa dibohongin. Nah, memang jam terbang itu adalah banyak persoalan yang sudah diselesaikan sampai menempuh tingkat itu gitu. Kalau untuk mendapatkan penghasilan sampai 10 ke atas itu misalnya tadi itu, Pak, berapa banyak usaha yang dilakukan, Pak, untuk mengupload karya gitu ya? Banyak. Jadi kalau karya itu ada hitungannya. Paling tidak kalau rumus kita, orang-orang yang sudah penghasilannya dulu di luar negeri itu 1 miliar per bulan itu dia punya target. Terus ada trik dan ada kuncinya gitu. Bagaimana dia punya target satu hari berapa gitu. Makanya pekerjaan ini tidak bisa dicabang. Harus fokus. Ya, bahwa kalian enak ini passive income. Iya. Kalau saya bayangannya gitu, Pak. Passive income. Nah, makanya saya bilang jangan tertipu ketika orang kerja di bidang kreatif itu memamerkan penghasilannya. Karena mungkin dia memamerkan penghasilan, ya dia imbas dengan capeknya gitu. Tapi capek-capek senang gitu. Iya. Ada upaya besar yang dilakukan ya, Pak ya, untuk mencapai penghasilan itu. Karena desain itu seperti di pabrik bahasanya, di industri engineering gitu. Karena di situ ada harus kapan kalian membuat. Karena produk itu kan bukan produk yang sifatnya paten secara barang, yaitu adalah lisensi knowledge, lisensi pengetahuan. Siapa yang menemukan ide pertama kali, itu yang kita jual sebenarnya. Dan itu harus punya hak. Karena kan pernah kasus dulu saya sampai ketutup itu karena pakai hak orang lain gitu, Pak, atau gimana? Ya, jadi saya merintis ini kan udah lama, 2017, 2019 itu sudah hampir di atas penghasilan di atas 500 lah euro lah ya, di atas 500 di atas 500 dolar gitu. Dan pernah satu hari aja menghasilkan itu di atas 300 satu hari. Coba bayangin satu hari di atas kan 300 dolar. Kalau dikonversi berapa itu, Pak? Bisa jadi sampai satu hari bisa 3 juta, 4 jutaan. 4 jutaan ya. Begitu. Wah, satu hari doang. Pernah kejadian itu, dan yang jadi masalah di situ kan bukan earning. Kita ini kalau bekerja sesuai dengan hobi itu senang gitu. Dan ada ketika dorongan. Di situ ada peringkat, ada peringkat desain grafis
nomor 1 di bidang itu seluruh dunia loh Mbak. Iya, seluruh dunia. Lah saya pernah mendapatkan di Berapa? 1. Peringkat 1? Iya dicari seorang Indonesia itu. Akhirnya 1 minggu. Kan kalau orang udah naik di atas itu kan lisi ini ori atau apa. Iya. Ada yang laporin gitu. Gitu. Ketika dilaporin, akhirnya akun kami di-banned, uang hampir $700 nggak bisa diambil. Maka di dunia, jangan khawatir, di dunia online itu ada kejahatan dan apa tidak. Kalau kita sudah melakukan kejahatan di awal, nanti sudah tahu akun kita, nama kita dan KTP kita nggak bisa dipakai. Lalu kalau nggak bisa dipakai, gimana caranya supaya bisa masuk lagi, Pak? Ya ganti nama baru. Oh gitu. Tunjukin KTP siapa gitu, ID gitu. siapa gitu. Oh gitu. Nggak Jadi bisa pakai itu. berarti pakai KTP Pak Anwari sudah nggak bisa ya untuk di. Kebetulan itu saya pakai paspor mertua. Pas waktu awal-awal saya dulu daftar tidak pakai KTP, sekarang kan udah pakai KTP. Oh gitu. Dulu saya syaratnya pakai paspor karena regulasi tiap tahun kan diperbarui sehingga aturannya dipermudah. Oke. Nah, dengan pernah di-banned kayak gitu ya Pak ya, itu bukan berarti menyusutkan usahanya Pak Anwari. Iya. Saya dengar tadi sudah sampai punya berapa perusahaan itu bukan rintisan ya Pak ya? Ya artinya perusahaan yang tanpa siup ya Mbak. Iya, artinya ada nama-nama brand mark gitunya aja. Iya. Gitu. Jadi ketika itu satu hari saya ketika jatuh itu ya karena itu andalan ya, itu kan juga pembelajaran. Kita nggak bisa mengandalkan kecerdasan kita, keahlian kita untuk menampung rezeki kita. Ya, kita kembalikanlah jodoh pati rezeki Allah yang ngatur, kita nggak bisa gitu. Nah kalau itu awal-awal ketika saya melihat keblokir itu dan itu penghasilan utama, maka ya akhirnya ngedrop juga Mbak. Secara psikologis aja saya tidur aja nggak bisa tidur saya. Padahal itu juga waktu itu mau seminar baju-baju sudah saya masukin, tiba-tiba kelihat email itu kebanet, saya nggak ikut lagi pelatihan gitu, karena pelatihan itu sudah mengganggu pikiran saya, bahkan tidur saya nggak bisa tidur sendirian, itu ditemani istri gitu, karena ya kekecewaan yang berat begitu, penghasilan utama itu juga sebagai pembelajaran secara pribadi saya. Kita nggak bisa mengandalin kecerdasan kita, keahlian kita atau apa, karena ada yang mengatur. Tapi kita punya semangat adalah kita punya keahlian, jangan patah arang. Nah, justru dengan kemunduran itu, nah makanya mental entrepreneur ini dibutuhkan. Kayak semacam itu juga mental entrepreneur ya Pak ya. Passion itu penting. Makanya saya bilang tuh dulu, kalau orang itu hidupnya mandiri sejak awal, maka dia menjadi tangguh untuk menghadapi sebuah tantangan hidup gitu. Nah itu bekal awal gitu loh, karena saya sendiri pun sejak SMP udah mandiri tanpa tergantung kepada siapa-siapa. Saya yakinlah bahwa semua yang hidup kita itu ada Allah yang rencanain, kita nggak usah khawatir gitu. Jadi tempaan ya Pak ya. Iya itu. Nah pada waktu itu akhirnya ngerintis lagi, saya didukung teman saya, disupport teman teamwork, teman-teman di komunitas itu sabar atau apalah atau apa, ada yang macam-macam lah itu. Pelan-pelan, ada yang nyupport pelan-pelan, 1 bulan, 3 bulan mulai bangkit dan lebih cepat daripada kemarin. Akhirnya bikin lagi gitu maksudnya? Iya, bikin lagi dan banyak, dan aku desain-desain yang lama tidak harus hilang. Oh itu bisa diambil lagi gitu ya? Diperbaiki lagi. Dan saya lebih disiplin. Setiap desain saya folder, hari ini tanggal ini desain apa. Jadi ketika nyari lagi gak susah. Oh iya gitu. Iya. Berapa desain Pak seharinya gitu? Kalau saya sih sehari sampai 50 sampai 100 sampai 300 desain. Bisa Pak sehari? Bisa. Butuh waktu berapa jam? Itu bisa sampai 8 jaman lah. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Oh nggak pusing Pak ya? Karena sudah ada alur pikirnya, udah tertata, tinggal gitu waktu. Ya. Makanya saya bilang nih bagi anak-anak muda nih, modal kita itu bukan karena uang. Modal kita itu dikasih pikiran, digunakan maksimal, dan umur gitu. Kalau kita dikasih Allah sehat aja apa, walaupun hutangnya banyak, besok lagi kalau dia punya bisa kembali lah. Jadi modal utama Allah itu hidup. Dan mau belajar itu aja sebenarnya. Jadi yang penting juga itu tadi Pak, ketika kita jatuh jangan sampai kita kemudian jadi terpuruk gitu kan. Ya semuanya akan justru orang jatuh itu tidak boleh patah arang. Jatuh itu artinya ada sesuatu yang perlu diperbaiki kemudian hari gitu.
Ya kalau di masa proses jatuh itu mah nggak gampang seperti kita ngomong sabar ya. Di waktu itu memang berat sekali. Tapi ketika ada mengalami sebuah peristiwa yang begitu berat, nah disitulah mengambil hikmahnya. Kita mengambil hikmah apa yang harus kita perbaiki ke depannya. Oh, oke. Pak Anwari nanti ada rencana mengembangkan sampai kemudian punya karyawan, punya staff ya, bisa untuk jadi. ikut gitu. Itu sudah beberapa, tapi kami belum ahli untuk membuat karyawan. Ada beberapa teman saya itu karena ini pekerjaannya kan runtime, kayak namanya supplier ya, supplier desain untuk namanya istilahnya kan kontributor. Iya, kontributor. Nah, jadi kita ini supplier beberapa agensi yang dibutuhkan pasar, kita sebagai suppliernya. Nah itu perlu, kita sudah nggak jadi hobi lagi di sini. Ini sudah menjadi industri kreatif. Perlulah nanti ada SDM membuat pelatihan, dipekerjakan dan seterusnya adalah. Saya belum bisa membangun sekarang momennya. Saya masih jalan-jalan masih trial and error research gitu ya, pengamatan secara empiris begitu. Tapi ke depan ada rencana gitu ya Pak ya? Ya, kita ngalir aja Mbak. Ngalir aja ya. Kita nggak punya rencana ini. Yang pertama dasarnya adalah kita punya kemampuan, punya kreativitas, maksimalkan, jangan takut, jangan merasa desainnya itu paling bagus dan ini yang nanti laris. Nggak ada. Pasar pun butuh. Kadang-kadang yang butuh desain itu bukan pemula, kadang-kadang juga desainer, tapi dia nggak begitu butuh banyak untuk didesain gitu. Hanya dia butuh template tinggal diganti katanya apa gitu. Kemudian dikembangkan dia gitu ya Pak. Jadi sebenarnya desain di sini bukan beli secara utuh. Beli ide, terus ide itu supaya nggak memakan waktu untuk mikir, diambil aja ide itu terus ini. Di situ kan ada hak royalti, itu kan ada hak paten, hak paten. Ada 3 hak sebenarnya, saya lupa namanya. Yang pertama adalah hak untuk dipakai secara individu, hak lisensi itu produk itu harus diambil semuanya, hak patennya itu mahal Mbak. Teman saya kalau logo dijual itu bahkan ada yang sampai $12.000. $12.000 satu gambar desain ya, ide terus itu disuruh turunin kan di pasar itu terus dibeli itu ada. Dan itu kalau banyak yang main logo gitu, tapi sangat riskan. Saya kan bermainnya sesuai ya selera lah. Dulu itu kalau nggak salah Pak Anwari pernah cerita di grup itu ya Pak ya. Kalau karyanya ini dipakai oleh apa tuh, Kemenak atau apa gitu Pak? Dulu itu ya Kemenak untuk penghargaan para gubernur gitu. Itu desain apa itu, ijazah atau? Bukan. Oh bukan ijazah, kok ijazah sih? Template sertifikat. Template sertifikat betul. Itu sebagian aja itu. Oh iya. Jadi itu salah satu yang terlacak juga ya. Beberapa desain yang berseliweran di Indonesia ini saya tahu itu desain saya. Gitu. Itu bangganya di situ, bukan soal uang ya. Ketika karyamu yang begitu kerja keras terus dipakai orang, terus membuat dirimu tuh senang, itu sebenarnya memompa kita semangat itu di situ. Paling membanggakan yang tadi itu Pak, yang dipakai oleh Kemenak itu. Ya itu kan saya nggak sengaja, saya cek kok dipakai di situ, saya lihat di fotonya, loh ini kan desain saya nih. Terus saya cek, ternyata di akun saya ada download tapi bener dari Jakarta. Karena download itu kan tahu dari mana. Iya. Oke. Nah, Pak Anwari, ini untuk teman-teman yang mulai ingin menggeluti dunia desain grafis, kemudian diarahkan kepada kontributor industri kreatif itu apa Pak yang harus dilakukan? Banyak hal. Jadi saya bilang yang pertama adalah passion. Passion itu apa? Jangan menilai apa yang ke depan saya jadi apa begitu. Jangan memikirkan hal sesuatu yang akan datang. Harapan itu, tapi kita lupa di depan kita nggak kita kerjakan gitu. Padahal ada beberapa bekal-bekal yang harus dikerjakan. Kita punya impian, iya, biarlah impian itu. Tapi sesuatu yang untuk mengejar impian itu siapkan tangganya gitu. Nah tangga itu apa? Itu yang harus kita kita pelajari, kita latihan, trial and error gitu. Jadi semua yang kita kerjakan sampai jadi begini itu adalah proses kehidupan, tidak semerta-merta hanya literasi gitu. Ya, literasi iya, tapi saya kan selama ini literasi. Saya banyak belajar desain grafis itu malam-malam ya baca tutorial. Tutorial tuh nggak pernah berhenti sampai sekarang. Itu sudah kebiasaan saya
kuliah di S1 dulu. Pasti ada yang baru ya Pak dari hasil Ada hal yang kuliah. baru. Jadi desain itu sifatnya berkembang, tidak stagnan. Kalau ada orang mendesain itu bosen, udah mati mentalnya, udah selesai, khatam kamu. Makanya harus mengasah kreativitas. Karena saya itu mau jalan-jalan, lihat desain ini kok bagus ya, gimana ya, bisa nggak saya desain itu. Jadi ketika saya mengidolakan suatu desain yang baik, saya coba di rumah, bisa nggak, kelemahan saya apa, oh ini saya nggak bisa ini. Bahkan ada sampai beberapa saya itu membuat tekstur shadow di vektor itu nggak bisa bitmap gitu. Itu pun saya mikir ini gimana caranya, bahkan sampai beberapa tahun saya belum gitu. Tapi saya mencoba memberanikan tanya-tanya ke teman-teman, akhirnya tahu. Terus tahunya nggak dipakai, harus dinikmati, dipertimbangkan pakai ini atau tidak atau apa. Oh gitu. Iya. Kalau desain menurut Pak Anwari, ini tesnya Pak Anwari, desain yang bagus itu kayak apa Pak? Itu kita nggak bisa melihat desain bagus itu tidak melihat bentuknya, karena bentuk itu mengikuti pasar. Bukan warnanya juga ya Pak ya? Warna iya. Oh iya. Warna pastilah Mbak. Pasti ya. Tapi warna itu kan ada segmentasi ya pasar. Tetapi desain itu tidak desain egois, artinya desain saya mendesain seperti kayak Avandi melukis terus ditempelin di terus ada yang ngelelang, bukan begitu. Artinya kita melihat momen, misalkan kita kalau kemarin itu momen 1 Muharram gitu. 3 bulan udah selesai desainnya, tinggal nunggu pasar yang ngambil begitu. 3 bulan sebelum momennya ya Pak ya? 3 bulan start desainnya, nanti sampai pas momennya. Kalau hari momennya ya yang kesempatan dan ya cuma sedikit. Artinya begini Mbak, di desain kreatif ini sekarang, dulu orang banyak bekerja seperti robot. Nah, saya kan berpikirnya hidup itu diatur waktu, mengatur waktu. Itu hipotesis saya begitu. Kalau hidup ini diatur waktu, ya akhirnya kita belum bisa menjadi manusia yang merdeka gitu. Itu dasar awalnya. Nah, selama ini kalau ikut pekerjaan orang lain, suatu saat walaupun fasilitasnya banyak. Mobil pastilah ada masa berakhirnya. Gitu. Dan banyak hal-hal khawatir di situ. Makanya saya memutuskan mungkin dengan kreativitas itu bisa bertahan untuk hidup, untuk kebutuhan hidup gitu loh, bukan bertahan hidup ya. Maksud saya revisi kebutuhan hidup begitu. Artinya saya melihat kalau pekerjaan itu pasti ada bosannya. Semua pekerjaan ada bosannya, apalagi kerja ikut orang. Iya. Pasti ada bosannya. Apalagi terjebak rutinitas tuh Pak. Aduh. Tapi kalau makan nggak pernah berhenti kan? Iya. Lah itu yang harus dipikirkan, kalau makan nggak berhenti berarti kan harus seimbang dong antara pemasukan dan pengeluaran. Itu yang harus dipikirkan. Tapi bagi mereka yang anak-anak muda yang masih menggantungkan orang tua sampai nikah itu banyak itu. Aduh, saya nggak mau apa itu. Saya nggak tahu kalau orang tuanya sudah mati ngapain dia? Apakah harus nunggu warisan atau doain orang tuanya cepet-cepet? Nah, naudzubillah, artinya kita ini punya hak sendiri. Allah udah ngasih modal sehat jasmani, rohani, pikiran ini. Tinggal memaksimalkan diri, belajar tanggung jawab kepada diri sendiri itu. Maka yang dimaksud pendidikan yang berhasil itu adalah mengantarkan anak didik kita adalah mengerti tanggung jawab dirinya sendiri. Oh iya, baik. Jadi kalau ngomong kreativitas itu menjadi modal, tadi disebut sebagai apa Pak, memenuhi kebutuhan hidup gitu ya? Ya iya, awalnya kan kita berpikir pragmatis, berpikir panjang. Orang itu ada masanya, ada masa jaya, ada masa susah dan macam. Jadi hidup itu sudah ada waktu-waktu tertentu gitu. Cuman kita tidak bisa istilahnya belajar itu seketika terus menghasilkan, terus ada, makanya jangan lihat iklan-iklan diskon gitu kan. Kenapa Pak? Kalau lihat aja sendiri, kalau kita iklan-iklan diskon, ngomong diskon ini, ternyata nantinya diskon rumah KPR fixed berapa, nantinya kan bunganya di akhirnya malah banyak. Gitu. Mungkin dia sudah pinter lah. Jadi dunia marketing kan hanya siasat aja. Siasat untuk menarik perhatian orang. Padahal tanggung jawabnya sama. Termasuk kalau kita melihat para pekerja kreatif itu sebenarnya usahanya juga sangat luar biasa ya Pak ya. Yang kita lihat enaknya aja gitu. Jadi saya beberapa lihat teman-teman saya yang di kerja gitu ada titik jenuhnya. Akhirnya penghasilan yang dimaksud passive income itu
juga akan direalkan menjadi wirausaha secara nyata. Jadi ya rezeki itu tidak boleh sesuatu dari manapun, dari penjuru arah lah, dari kanan kiri, dari timur, dari barat dan seterusnya. Kita nggak boleh meneguhkan saya itu kalau kerja dari timur pasti gitu, nggak bisa. Ya mengalir aja. Baik. Nah Pak Anwari, terakhir ya, ini pesan kita manfaatkan kreativitas yang kita punyai, apalagi di era yang sekarang ini digital ini. Ya. Jadi saya berharap sih masih anak-anak yang masih di usia SMA ya. Saya berharap mulai nge-range, apalagi media YouTube udah media itu udah menjadi privasi ya. HP itu kalau dipakai saudaranya atau yang lain sudah nggak boleh, kayaknya seolah-olah menjadi alat yang paling vital gitu. Artinya sekarang tidak menjadi ada perubahan digital ini yang dulu TV itu harus sifatnya TV secara publik ya, harus ditonton di depan ruang tamu, ditonton bareng, janjian tempat. Betul. Sekarang sudah nggak begitu lagi. Sekarang di kamar dengan tidur, bahkan ada yang paling ironis yang sekarang ini bahkan di toilet aja masih pakai HP, handphone itu bahkan lebih tenang kalau pakai di situ. Artinya media ini sudah hampir menjadi budaya, menjadi ini. Tapi kalau kita masih belajar, masih konservatif, konvensional, masih membanggakan dirinya bahwa saya ini hebat, tapi buktinya mana? Belum ada karya-karya portofolio, artinya karya-karya yang fenomenal. Ya, saya berharap itu mau dimulai lah. Ya. Jadi sering belajar secara mandiri. Jadi tidak tergantung kepada guru ya, pengajar. Sebenarnya guru itu bukan pengatur nasib. Gitu. Jadi yang sebenarnya hanya mengantar gitu, mengantarkan supaya kamu apa yang diimpikan itu terwujud begitu. Bukan satu-satunya sumber pengetahuan juga ya Pak. Tapi saya ada beberapa anak itu saya lihat kepingin, tapi modal mikirnya sedikit ada, jadi banyak. Gitu. Di dunia desain ini paling saya tahu itu ketika anak-anak mahasiswa atau siswa, saya melihat ketika mendesain di awal sudah tahu karakter kepribadiannya, sampai begitu. Jadi ketika menyampur warna aja tahu kepribadiannya kayak apa. Itu bisa dilihat dia bisa nanti dilihat karakternya. Karakternya dia itu bertahan nggak atau cepat gugur nggak? Begitu, artinya di dalam cara berpikirnya. Oh gitu. Dari mindsetnya, cepat nangkep atau tidaknya tahu. Sampai dia memilih tanggung jawab pekerjaan apa, sampai tahu dari apa cara desain, mencampur warna, dari gradasi warna fill color tadi. Itu karena karena kan sering ya tiap tahun kita baik menjadi praktisi maupun pengajar di situ tahu. Dan saya melihat segini kemampuannya. Gitu, tapi nggak bisa diukur karena ada faktor yang belum bisa membebaskan dirinya terbelenggu oleh cita-cita. Saya harus jadi ini. Nikmati aja di hari ini, mau jadi apa nikmatin aja. Apapun yang kita harapkan di depan pun belum pasti. Yang pasti aja kerjakan sekarang. Iya. Dan kesempatan terbuka ya Pak ya. Ya terbuka. Nanti jadi apa itu bukan urusan kita. Yang penting kerjakan di hari ini. Apa yang ada kesempatan yang kita kerjakan karena akumulasinya untuk di kemudian harinya. Oke, terima kasih. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu kembali ya Pak ya, ngobrol-ngobrol. Ini kalau Pak Anwari bisa dibilang sebagai guru saya. Sama-sama kita belajar. Memperkenalkan digital, kemudian terkait dengan radio juga Pak Anwari. Dan semoga bisa ditularkan kepada teman-teman yang lainnya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.